Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini sebelum saya menyampaikan satu materi, saudara-saudara, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Pagi ini kita didatangi oleh jemaat subscriber kita dari Semarang, yaitu Bapak Ardian dan Ibu Sukma dari Semarang. Silakan berdiri, Pak. Nah, itu dia, saudara-saudara. Dari Semarang, Bapak Ibu ya. Dan nanti pukul 7 akan baptis pembaharuan. Haleluya. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi. Ini slide-nya bagaimana? Halo? Slide-nya ada enggak? Sudah ditaruh sana belum slide-nya? Dimunculin judulnya saja. Saya beri tema pagi ini, saudara-saudara, mengapa aku seharian mengalami kesialan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba kita akan sama-sama renungkan. Kenapa kok aku seharian mendapatkan kesialan? Sumbernya itu dari mana? Nah, materi ini saya dasari dari sebuah pertanyaan yang tentu saya sudah minta izin kepada yang bertanya untuk saya tayangkan karena ini cukup penting untuk kita supaya perjalanan hidup kita itu tidak dikuasai oleh kesialan, saudara-saudara. Yang namanya sial itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Yang namanya sial itu selalu tidak membawa keberuntungan. Yang namanya sial itu selalu membawa kepada malapetaka. Jadi saya akan bacakan sebuah sharing yang saya dapatkan. Begini Bapak Ibu. Shalom Pak Gembala, mohon topangan doa. Saudara dengarkan ini ya. 2 hari ini kami menghadapi beberapa peristiwa yang menyita energi. 1. Kemarin pagi saat hendak ke kantor, saya menabrak sekarung beras yang tiba-tiba jatuh dari motor pengendara lain. Jarak antara ban mobil dan beras serta waktu jatuhnya beras tersebut hanya beberapa detik. Sehingga saya tidak sempat nginjak rem. Kalaupun saya nginjak rem, pasti kendaraan di belakang saya nabrak mobil saya. Soalnya di belakang saya kendaraan lagi rame banget. Terus di sebelah kiri mobil atau di bahu jalan ada kendaraan motor yang sedang parkir serta jajaran barang dagangan, sehingga saya memutuskan untuk tetap membiarkan kendaraan melindas beras dalam karung tersebut. Alhasil, dari kaca spion saya lihat berasnya tumpah. Area tempat saya nabrak beras tersebut sama sekali tidak punya tempat untuk berhenti. Saya baru bisa berhenti di tempat yang agak lengang, kira-kira sekilo dari tempat tersebut. Tapi salahnya saya tidak balik ke tempat tersebut, saya tetap lanjut ke kantor. Lalu malamnya, yaitu kemarin malam, tiba-tiba saya ditelepon pelanggan laundry saya. Komplain hasil cucian, katanya pakaiannya sebanyak 7 buah warnanya berubah semua. Menurut dia warna aslinya putih. Tetapi setelah dicuci di laundry kami, warnanya berubah jadi kuning semuanya. Yang aneh, benang dan resleting celana maupun tali ikatan beberapa pakaiannya tetap putih.
awalnya saya bilang, Ibu, kalau memang pakaiannya terkena noda, warna pakaian lain. Kenapa perubahan warnanya rapi dan menyeluruh? Tapi yang bersangkutan tetap kekeh bahwa warna pakaiannya bukan kuning. Untuk menghindari konflik, saya tawarkan solusi. Biar kami ganti rugi saja. Emak dari pemilik pakaian langsung bilang, pakaian anak saya itu harganya mahal, minimal 500.000. Saya lalu bilang, ya sudah, kira-kira kami gantinya berapa? Mereka minta ganti 2,5 juta. Jujur hati kecil saya sedih dan marah, Pak. Soalnya kalau dilihat dari jenis pakaiannya saja, harga sepotong enggak sampai 500.000. Tapi karena tidak ingin berkonflik, maka saya bayar saja sesuai permintaan mereka. Lalu, barusan kira-kira 10 menit yang lalu, saya mendapatkan pesan via WA dari salah satu pelanggan kami, katanya tidak mau nyuci lagi di laundry kami karena celana jeansnya itu hilang. Saya nyoba ngecek ke karyawan saya, mereka bilang yang bersangkutan tidak pernah nyuci celana jeans, yang biasa dia nyuci yaitu celana kain. Pertanyaan saya, Pak, ada apakah yang saya alami seperti ini? Karena kemarin saya nabrak beras orang ya Pak. Kalau beneran seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Soalnya semalam dan tadi pagi saat penyembahan pribadi saya memohon ampun ke Bapak Yahweh. Saya juga berdoa bagi pemilik beras supaya ia diberkati sehingga bejananya terisi kembali. Mohon dukungan doanya Pak, terima kasih. Nah ini saya kasih jawaban, namanya saya samarkan. Saya sebut saja namanya dengan Rani. Saya jawab begini, sahabat shalom Rani. Nanti malam jam 10 saya doakan, perlu juga meditasi dan minta Bapak Yahweh menutup alam rohnya Rani, supaya tidak koyak. Kalau dilihat dari peristiwa, yaitu mengindikasikan adanya alam roh yang terkoyak. Coba saat sebelum pergi, apakah ada energi negatif, misalnya marah, atau mungkin sebelum berangkat tidak berdoa dulu, atau apa coba diingat lagi. Setelah meditasi, coba kuduskan mobil ya, dari energi buruk yang menempel, caranya lihat di video saya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dia memberikan jawaban lagi. Baik Pak Gembala, nanti malam ini saya meditasi. Terima kasih Pak Gembala. Oh ya, saya ingat kemarin pagi saya memang sedikit kesel dengan suami. Siap saya laksanakan Pak Gembala. Makasih banyak atas topangan doanya, Bapak Yahweh memberkati keluarga. Saya saat ini sedang menyaksikan video Bapak tentang meditasi. Ya bagus saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat dari kasus yang tiba-tiba beruntun, itu berarti ada alam roh yang terkoyak. Dan kalau ini dibiarkan, tidak segera ditutup, maka akan muncul banyak bencana-bencana lain yang akan dialami dia. Sama seperti kalau kita melihat Iyob atau Ayub. Ayub mengalami begitu banyak bencana, itu karena alam supranaturalnya itu terkoyak, terbuka. Nah kita sudah melihat di sini saudara-saudara, bahwa penyebab dari kesialan atau yang tadi saya sebut bencana yang datang bertubi-tubi,
Kalau tidak segera diantisipasi, kita betul-betul akan hidup berantakan. Jadi saya katakan, kesalahan, tadi kan dia bilang aku kesel dengan suami saya. It's okay. Mungkin ada hal yang tidak sependapat. Tetapi itu jangan sampai dibawa keluar, apalagi mengendarai mobil. Itu alam roh sedang terbuka luar biasa. Jadi mesti dihati-hati, ya, dinetralisir. Kemudian penyebab dari terkoyaknya alam roh itu adalah karena adanya transfer roh. Saudara mungkin masih ingat kasus Elia yang dengar utusan Ratu Isabel yang mengatakan bahwa nanti kamu juga akan aku bantai seperti kamu membantai nabi-nabiku. Nah, akibat dari mendengar berita yang tidak baik, maka berakibat terkoyaknya alam supranatural. Saya akan coba ajak saudara membaca di dalam kitab suci bagi saudara yang membawa, yang tidak saudara bisa dengarkan saja. Saya ambil dari kasus Elia. Sebetulnya kasus-kasus terkoyaknya alam roh itu cukup banyak. Seperti misalnya tadi kemarahan. Kemarahan, kekesalan, kejengkelan itu membuat alam roh terkoyak. Kemudian rasa khawatir, rasa takut seperti yang dialami Iyob. Di dalam kitab Iyob pasal 3 ayat 25-26 katakan, apa yang aku takutkan itentulah yang mendatangi aku. Apa yang aku khawatirkan itulah yang menimpa aku. Aku tidak mendapatkan ketentraman, namun kegelisahanlah yang timbul. Jadi Bapak Ibu, kita sudah diberitahu tentang indikator terbukanya alam supranatural. Ketika hati tidak ada damai, ketika hati tidak merasa tentram, itu berarti alam roh saudara sedang terkoyak. Dan itu penyebabnya bisa banyak saudara. Bisa karena kemarahan. Coba saudara lihat, kalau sopir marah-marah di jalan, dia bisa celaka enggak kira-kira? Sangat bisa. Kemudian, kalau saudara melihat orang yang sedang ketakutan, orang yang takut, orang yang khawatir, itu juga bisa terbuka alam rohnya. Seperti kasus Iyob, walaupun di situ ada peran Tuhan yang berdialog dengan setan. Tetapi pengakuan Iyob sendiri sudah membuktikan bahwa apa yang dia pikirkan, yang dia takutkan, itu yang terjadi. Dan yang ketiga adalah transfer spirit. Kita sedang berhadapan dengan kekuatan yang tidak nampak mata, saudara-saudara. Jadi untuk mendasarinya, saya akan bacakan di dalam kitab Melehim Alef, atau 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 1 sampai 13, demikian bunyinya. Dan Ahab menceritakan kepada Isabel segala hal yang telah Elia lakukan dan perihal ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu, bahkan lebih dari itu. Jika besok kira-kira pada waktu seperti ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang dari mereka itu. Maka Elia menjadi takut, perhatikan kata takut, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan tiba di Beersheba, wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana, sedangkan dia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk
di bawah pohon ara. Kemudian ia memohon untuk hidupnya bahwa dia ingin mati dan berkata, "Cukuplah sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku karena aku tidak lebih daripada leluhurku." Lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihatnya dan lihatlah, di sebelah kepalanya ada kue di atas batu yang membara dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian kembali berbaring. Dan malaikat Yahweh kembali untuk kedua kalinya dan menyentuhnya serta berkata, "Bangunlah, makanlah karena perjalananmu nanti sangat jauh bagimu." Maka dia bangun lalu makan dan minum dan berjalan dengan kekuatan makanan itu selama 40 hari, 40 malam ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Dan dia tiba di sana, di sebuah gua, lalu bermalam di situ. Dan sesungguhnya firman Yahweh datang kepadanya dan berkata, "Sedang apa engkau di sini, hai Elia?" Dan dia menjawab, "Aku sesungguhnya sangat giat bagi Yahweh Sebaot, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Dan malaikat itu berkata, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Yahweh." Dan tampaklah Yahweh melewatinya, dan angin besar dan kuat terdengar di pegunungan itu, dan memecahkan bukit-bukit cadas di hadapan Yahweh, tetapi tidak ada Yahweh dalam badai itu. Sesudah badai itu terjadilah gempa bumi, tetapi tidak ada Yahweh dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bisikan yang lembut, dan terjadilah sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di ambang gua itu. Dan perhatikanlah, suatu suara datang kepadanya yang berbunyi, "Apa yang engkau perbuat di sini, hai Elia?" Nah, di sini kita sudah langsung mendapat pemberitahuan, saudara. Bagaimana Elia yang padahal baru saja KKR besar dan seluruh orang Israel kembali kepada Bapa Yahweh. Tetapi sangat disayangkan, justru pada saat kemenangan itulah setan mencegatnya sehingga Elia menjadi ketakutan karena ancaman dari seorang perempuan yang bernama Isabel dengan menggunakan kekuasaannya untuk membunuh Elia. Dan pada saat itu Elia tidak menutup alam supranatural. Sehingga ini yang saya katakan transfer roh itu begini, saudara. Isabel pada waktu itu marahnya luar biasa. Dia bukan cuma marah tapi murka yang dahsyat. Sehingga akibat dari murka, kemarahan itu, dia sampaikan kepada ajudannya, dan ajudannya itu menyampaikan kepada Elia. Akibatnya apa? Kemarahan yang dibawa oleh Isabel ditransferkan melalui ajudannya dan ditransferkan lagi kepada Elia. Sementara Elia tidak berjaga-jaga. Sehingga begitu mendengar ancaman itu, dia langsung lari. Padahal saudara tahu, seluruh Israel sudah berpihak kepada Elia. Kalau saja Elia pada waktu itu bisa menutup alam supranatural, maka seharusnya dia tidak perlu takut. Bahkan dia ancam balik.
dengan berkata, coba kamu sampaikan kepada Ratu Isabel, ternyata dialah biang keladinya semua kekacauan ini. Lihat, dia pun akan menjadi sama seperti nabi-nabi Baal itu. Ingat, pada waktu itu seluruh Israel sudah berpihak kepada Elia. Yang tadinya menyembah Baal, sekarang kembali menyembah kepada Bapa Yahweh. Setelah terjadi konfrontasi di Gunung Karmel, bahwa nabi-nabi Baal sekitar 450-an orang dibantai habis, disembelih di situ. Isabel sudah tidak punya lagi, nabi-nabinya sudah mati. Ngapain Elia itu takut? Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kenapa kok anehnya malah lari? Siapa yang mau membantu Isabel coba? Sekalipun Isabel menggunakan kekuasaannya, saya yakin orang-orang tidak akan mau melakukan itu untuk Elia. Karena dia sudah tahu tentang peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu terjadinya perlombaan iman antara kelompok nabi-nabi Baal dengan kekuatan Bapa Yahweh, hanya diwakili satu orang saja. Nah, kalau sudah seperti ini, saya katakan alam supranatural dari Elia itu terkoyak. Terlepas dia seorang nabi atau bukan. Termasuk kita semua Bapak Ibu. Selama pikiran kita tidak terkoyak alam rohnya, ya, selama hidup kita alam rohnya itu tidak terkoyak, percayalah, engkau akan selalu ada dalam perlindungan yang maha kuasa dari Bapa Yahweh. Itu sudah hukum, saudara-saudara. Karena saya katakan musuh kita yang paling berat itu datangnya bukan dari luar, tapi dari diri sendiri, yaitu mental kita. Jika rasa takut itu datang, otomatis alam roh terbuka. Jikalau kejengkelan, kemarahan itu kita bawa, apalagi kita bawa keluar kemarahan, itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena lawan kita itu tidak kelihatan. Apa yang terjadi ini adalah tentang terkoyaknya alam supranatural. Nah, saya perlu memberikan penjelasan yang pertama tadi tentang kejengkelan dan kemarahan. Kalau tidak segera dinetralisir, saya katakan, saudara ada dalam bahaya yang besar. Karena kemarahan itu adalah cara setan yang paling gampang untuk menjebak manusia. Saya melihat ayat yang mengarah kepada kemarahan luar biasa banyaknya, saudara. Itu membuktikan bahwa manusia itu rentan untuk dipancing emosinya sehingga menjadi marah. Bisa saja kemarahan itu muncul karena tidak sabar. Saudara di jalan, diterosol sama orang, saudara langsung montap, langsung marah. Itu langsung alam rohnya terkoyak. Akibatnya kalau kita tidak menggunakan pikiran yang baik, langsung emosi ngelonjak dan bisa duel di tengah jalan. Kemudian kemarahan itu bisa terjadi karena hati yang terlalu sensitif. Marah itu berarti perasaan saudara itu mudah disentuh, tapi sayang sentuhannya dari sisi yang negatif. Jadi kalau kita mau menyadari saudara, orang yang gampang marah itu sebetulnya orang yang gampang untuk meraih mujizat. Tinggal dibelokkan saja, karena itu marah itu kan sensitif berarti saudara-saudara. Tetapi ada dalam jalur yang salah. Coba sensitivitas hati saudara itu diarahkan kepada hal-hal yang positif, yang terjadi orang akan banyak dapat mujizat. Contoh misalnya saja
omsetnya turun, marah. Ini justru bahaya karena bisa menghabiskan energi berkat dan menutup pintu-pintu mujizat. Nah, saudaraku yang terkasih, kasus-kasus yang sering kali kita dengar banyak sekali, apalagi di zaman sekarang, kita ketakutan luar biasa oleh yang namanya virus corona. Dan saya melihat, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada postingan yang dibagikan kemana-mana. Yang kalau dibaca, orang akan takut. Ya. Postingan ini datang dari seorang dokter. Saya kira tidak perlu sebut nama dokternya ya, nanti malah jadi masalah. Karena sekarang ini kan sensitivitasnya cukup tinggi, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah dengar seorang drummer yang namanya Jering. Pernah dengar? Ya. Itu hanya karena mengkritik IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dikritik karena apa? Jering berkata bahwa ada seorang ibu yang melahirkan harus dites swab terlebih dahulu. Dan itu sebuah prosedur katanya. Sampai akhirnya si ibu yang mau melahirkan ini, air ketubannya sudah pecah, yang harusnya dilahirkan, tidak ada satu dokter pun yang mau menolong. Sampai akhirnya bayinya itu mati, saudara. Nah, si Jering ini mengkritik dengan berkata, ini rumah sakit kok sudah jadi antek-anteknya WHO. Wah, yang meradang itu dari IDI. Akhirnya Jering ditangkap polisi dan sekarang ada dalam tahanan dengan terancam 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Ngeri ya Bapak Ibu, sekarang ini ya, orang menyebar ketakutan itu seenak-enaknya sendiri, begitu di counter diancam. Ngeri ini sekarang, kondisinya betul-betul mengerikan. Nah, saya akan bacakan di sini tentang postingan yang sedang viral di mana-mana. Saya perlu menyampaikan karena ini kalau saudara baca akan menjadi takut dan saya yakin sudah banyak yang membaca pula karena itu disebar di berbagai tempat. Dan ini yang menulis seorang dokter. Saya nggak perlu sebut nama karena kalau sebut nama nanti salah lagi. Ya. Judulnya adalah kasus COVID naik lagi, stop kumpul-kumpul katanya. Stop acara kumpul-kumpul, meskipun yang hadir saudara kandung sendiri, tapi bila tidak tinggal serumah, sebaiknya batalkan semua acara. Wah, ini bahaya saudara-saudara. Ini sudah memecah belah keluarga. Saya membaca ini merinding banget saudara-saudara. Betul-betul mengerikan. Apakah hanya dengan kasus corona keluarga harus pecah? Saya rasa tidak. Saya lanjut. Sepekan terakhir ini kasus COVID-19 benar-benar naik drastis. Terasa lebih mengerikan dibanding awal-awal dulu. Siapa bilang? Sekarang sudah mereda bukan? Betul atau tidak? Sudah mereda. Tapi dengan dia bikin cerita begini, orang jadi ketakutan, saudara-saudara. Satu keluarga pulang mudik dari Sukabumi, ternyata kakek nenek yang dikunjungi positif. Satu keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak langsung minta diswab. Satu keluarga lagi, ayah, ibu positif, anak negatif. Entah habis ikut acara apa, dapat info lain lagi. Kalau ada beberapa saudara kandung yang sudah berkeluarga,
semua berkumpul merayakan ulang tahun ibu mereka, dan sekarang ada 15 orang yang positif COVID-19 dari acara tersebut. Bahkan ada satu keluarga, ayah, ibu, dan anak positif semua. Ibu yang baru dirayakan ulang tahun berada dalam kondisi yang berat. Ini tidak ditunjukkan di mana orangnya, siapa orangnya, ya. Di kantor bapaknya ada karyawan yang positif sehabis kumpul keluarga saat Idul Adha kemarin. Karyawan yang kena ini tertular dari saudara sepupunya, dan si karyawan ini tinggal bersama istri di rumah mertuanya. Si karyawan sudah dirawat, masih untung istri dan mertuanya negatif. Orang tuanya sendiri belum ada hasil. Sore ini datang info kamar bersalin ada rencana operasi SC atau sesar, ibu hamil yang positif COVID-19. Kalau ibu hamil positif COVID-19 mau dioperasi, otomatis harus tindakan di kamar operasi khusus yang sudah diredesain supaya tekanan kamar negatif dan terpasang HEPA filter. Semua yang ikut dalam kamar operasi harus menggunakan APD level 3. Buat kami yang sudah sejak Maret lalu berkutat dengan APD level 3 sih tinggal senyum-senyum miris saja pakai APD. Tetapi buat pasien hitung sendiri saja biaya yang dikeluarkan. Biaya ekstra untuk APD dan beban moral pasca melahirkan karena tidak bisa rawat gabung dengan bayi sampai masa isolasi selesai. Jangan seenaknya bilang biaya ditanggung negara. Lama-lama anggaran negara habis karena masalah ini, terus ribut negara resesi. Jadi lihatlah rantai panjang penularan virus ini. Virus ini tidak kenal keluarga, sekandung maupun sedarah. Kontak erat, ya resiko penularan tinggi. Tidak usah ribut-ribut teriak, kasihan tenaga kesehatan. Karena itu bagian dari konsekuensi pekerjaan. Tetapi berpikirlah resiko untuk diri sendiri dan keluarga masing-masing. Andai kata pembawa virus mengalami sakit ringan, tapi keluarga yang ditularkan, suami atau istri, ayah atau ibu, anak-anak sendiri, saudara kandung, para sepupu dan keponakan mengalami sakit yang berat dan meninggal. Apakah Anda pembawa virus bisa membayangkan apa rasanya? Menyesal? Sudah terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat. Karena kalau di awal namanya pendaftaran, tidak penyesalan diubah supaya tidak terlambat. Bisa lakukan pencegahan. Prinsip dasar pencegahan penyakit, ya pencegahan. Stop acara kumpul-kumpul, meskipun yang hadir saudara kandung sendiri. Tapi bila tidak tinggal serumah, sebaiknya dibatalkan semua acara. Pada saat acara intim dengan keluarga, acara makan-makan, ngobrol, kita jadi lengah, masker dibuka. Dan disitulah virus bisa berpindah dan menular ke keluarga kita. Di sosmed juga sudah banyak yang pajang foto, jalan-jalan, makan bersama, acara pembukaan ini itu, dan semua foto kebanyakan tanpa masker. Jujur kalau sekarang rasanya mules melihat foto dengan kepala berdekatan tanpa masker. Jangan memberi contoh yang tidak baik di sosmed karena banyak yang akan meniru karena merasa si anu itu baik-baik saja. Gunakan masker dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Pastikan hidung mulut tertutup, jangan sampai hidung nongol di atas masker. Kalau punya hidung mancung, ya tetap kelihatan mancung meski pakai masker. Jadi tidak usah takut kelihatan pesek. Kalau pesek tetap rajinlah pakai masker karena selain bisa menutupi pesek, hidung juga bisa bakal tambah pesek kok, enggak bakal tambah pesek. Pakai masker bisa sesak nafas, itu sih perasaan Anda saja. Sugesti karena tidak biasa. Kami di rumah sakit pakai masker double berjam-jam. Tetap otak bisa bekerja dengan baik, mendiagnosis dan melakukan terapi. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dengan cara
dan teknik yang benar. Bila tidak ada air dan sabun, gunakan hand sanitizer dengan teknik yang benar juga. Jangan asal-asalan, cuci tangan sebelum makan, sebelum menyentuh area wajah. Sesaat begitu pulang dari luar langsung cuci tangan dulu dan mandi. Segera berobat ke rumah sakit bila merasakan gejala panas atau batuk atau pilek, apalagi kalau sesak. Pasien kalau disuruh ke rumah sakit pada takut ketularan, takut kalau ke mall, ke kafe, nginep di hotel, enggak pada takut. Padahal rumah sakit ada standar cara disinfeksi untuk mengatasi penularan penyakit infeksi oleh tim pencegahan dan pengendalian infeksi yang tentunya hal ini tidak atau belum tentu dimiliki oleh pelayanan publik non-RS lainnya. Di rumah sakit saja tidak usah pakai alasan anak sudah bosan. Yang bosan itu anak apa orang tua. Biasa pagi-pagi kirim anak ke sekolah atau TPA. Sekarang seharian sambil WFH harus mendampingi anak. Adakah tugas dan kewajiban orang tua mendampingi anak, menikmati waktu heboh dan rusuh bersama anak 24 jam penuh di rumah? Kapan lagi bisa bekerja sambil mengasuh anak di rumah? Berpikir positiflah, ini berkah terselubung dari pandemi. Banyak waktu berkumpul keluarga dan tinggal serumah. Sekali lagi, tidak tinggal serumah, tidak usah kumpul-kumpul, memanfaatkan waktu. Sayangi diri sendiri dan keluarga Anda, tetaplah sehat dan waras. Oleh dokter ini. Ya, begitu beritanya, saudara-saudara. Kalau kita dengar berita ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Halo, saya tanya nih. Saudara dengar berita ini, apa yang harus saudara lakukan? Ayo kita bubar jalan saja. Tidak usah kumpul-kumpul. Amin? Tidak, saudara-saudara. Orang mati aja kalau menurut saya sih. Nah, juga saudara perlu berpikir, hati-hati kalau mengakses berita-berita dari luar. Sekarang WhatsApp itu banyak disebarluaskan. Apakah itu berita hoak? Apakah itu berita benar? Itu tersamar, enggak ketahuan, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya menegaskan kepada saudara agar kita berhati-hati. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang penyelidikan yang dilakukan oleh salah satu universitas di Amerika. Ada 2 kelompok anak, ya dibagi ini, satu kelompok kelas ini, satu kelompok kelas ini. Yang kelompok sini diberikan berita menakutkan tiap-tiap hari, saudara-saudara, dengan berita yang berbeda-beda. Sementara yang sebelah sini diberitakan hal-hal yang positif, hal-hal yang besar. Akibatnya ketahuan terlalu jomplang, saudara-saudara. Anak-anak yang tiap hari diberi berita-berita yang menakutkan, prestasinya langsung turun total. Ya. Dan bukan cuman turun, tetapi anak-anak yang mendapat berita-berita yang menakutkan ini lebih mudah sakit, saudara-saudara. Padahal tidak ada penyakit. Ingat, manusia itu memiliki imunitas yang Bapak Yahweh berikan. Jadi ketika Anda itu dicekam rasa takut, imunitas itu turun, pilek bisa bikin mati, saudara-saudara. Paham nggak ini? Pilek bisa bikin mati. Jadi yang utama adalah kita tidak usah takut. Yakin saja bahwa Bapak Yahweh menjadi pelindung dalam hidup saudara. Itu saja. Misalnya kita disuruh model ya pakai masker, silakanlah pakai masker. Ya. Supaya tidak dianggap melanggar. Tapi kalau wis nganggo masker, wis cuci tangan, tapi masih ketakutan, ya sudah tinggal saja di rumah sendiri. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ini saya menunjukkan ini loh, iman itu seperti apa gitu. Kalau saya mau tanya,
Pangeran Charles dan Ratu Elizabeth itu kira-kira protokolnya ketat atau tidak? Ketat bukan? Ya, kena juga. Ya, toh? Tapi orang-orang mbah-mbah yang jualan di pasar, mereka kadang-kala nggak pakai masker, kena nggak? Enggak juga. Ini ada apa ini di dunia alam roh? Kita mesti tahu, saudara-saudara. Tapi yang jelas pagi ini saya katakan, biarlah di hari Sabat ini, alam supranatural kita tetap tertutup. Ya. Karena kita tahu, janji firman Tuhan itu ya dan amin. Inilah kesempatan untuk kita praktek bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Begitu. Saudara pingin saya menjadi seorang penakut atau pemberani? Kalau saya jadi penakut, saya akan katakan kita bubar. Dah saya tak tinggal saja di pastori, tak tidur-tidur enak di situ, saudara nggak akan dapat pelayanan apa-apa. Amin, saudara. Karena justru kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, betul-betul alam roh kita akan tertutup rapat. Dia menjadi pelindung. Enggak usah ada virus corona. Orang mati banyak sekali, saudara-saudara. Memang kondisi saat ini itu repot. Ya. Sama seperti Isabel. Isabel, dia kalau ngancam langsung, dia menggunakan apa? Kekuasaan. Makanya seperti yang tadi saya katakan, ini sedang ramai ini di luaran sana. Jering, pemain drum, mau dipenjara, sekarang sudah ditahan hanya karena mengkritik. Beberapa waktu yang lalu juga ada seseorang yang mengatakan, saya berani sedot virus corona dan saya tidak akan mati. Tek, ditangkap juga, saudara-saudara. Sekarang ngeri loh ini, kondisinya seperti sekarang. Orang berani ditangkap, orang ketakutan, menyebarkan ketakutan juga ditangkap. Ngeri sekarang kondisinya, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya memberitahu kepada saudara, yakinlah Bapak Yahweh itu kalau janji ya dan amin. Dia akan menjagai keluargamu. Dia akan melindungi hidupmu. Bahkan dia akan memberkati usahamu. Dia tidak bisa diintervensi oleh kekuatan energi apapun di atas muka bumi. Jadi yang saya tekankan pada pagi hari ini, di hari Sabat ini, dekatlah erat dengan Bapak Yahweh. Mau mati besok, mau mati lusa, mau mati 10 tahun, sama saja. Ya. Jadi saya mengatakan seperti ini karena saya mau seluruh jemaat tertutup energinya. Amin, Bapak Ibu. Jadi inilah berita iman yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Hati-hati, jikalau saudara nonton televisi, berita-berita, kalau berita itu mengarah kepada hal-hal yang menakutkan, ya lebih baik nggak usah. Saudara kan bisa mendeteksi, bukan? Wah ini kok kayak nggak bikin sejahtera, udah matiin saja, ganti yang lain. Mau nonton dagelan kayak, mau nonton apa, atau nonton kesaksian, itu imunitas kita akan menjadi semakin kuat. Dan kalau imunitas kuat, maka itu janji Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri yang menciptakan struktur tubuh kita. Tiap hari dalam diri kita itu ada peperangan melawan virus loh, saudara. Saudara pikir ini hanya virus corona saja? Enggak, banyak virus, saudara. Kalau enggak percaya, saudara ambil mikroskop, saudara ludah saja satu tetes, bah gitu. Di mikroskop itu ribuan bahkan jutaan virus-virus yang pada bergerak itu banyak. Tapi imunitas kita itu mampu melawan virus itu tersebut. Amin. Jadi pagi hari ini saudara-saudara, doa saya untuk saudara sekalian, Tuhan selalu memberkati kita. Ada yang bertanya sama saya, yang saya perlu tegaskan di pagi hari ini. Ada yang bertanya begini, Pak,
Ini kan pemerintah sedang mengusahakan vaksin dari Cina. Kita boleh pakai atau tidak? Pak Lukas kan pernah khotbah kalau vaksin itu berbahaya. Saya bilang iya. Tapi vaksin yang berbahaya itu adalah yang buatannya Bill Gates, Bapak Ibu. Itulah yang di dalamnya disusupi nanobot. Tetapi saya mempelajari bahwa vaksin yang dari Cina itu aman. Termasuk kalau buatan Indonesia pasti aman. Tetapi yang jelas kalau saudara makan dengan makanan yang kosher, saudara lebih aman lagi. Percaya saja, firman Tuhan itu sudah bikin aturan supaya manusia sehat dan hidup diberkati. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah kami memberitakan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Peniupan Nafiri yang akan diadakan pada hari Jumat 18 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat tanggal 19 September 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Minggu pagi digabung dengan ibadah sore. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore waktu setempat dan buka puasa pada hari Senin 28 September 2020 pukul 7 malam waktu setempat. Serta jemaat dihimbau untuk membawa kertas yang bertuliskan dosa-dosa yang akan dibakar di Kehilat. Dan untuk jemaat yang mengikuti live streaming bisa mengikuti ritual tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat di Oktober 2020 digabung dengan ibadah pada hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Minggu pagi dan sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Akan diadakan baptisan pembaharuan pada tanggal 30 Agustus 2020 pukul 9 pagi di Kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati.
Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan. Sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh pandau eleka wihuneka. Yesa Yahweh pandau eleka wayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neha, ufri atmatka, ufri fahem teka shikar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akhau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Di